renangnya. Kalau short distance sih udah bisa. Maksudnya kemarin kan emang pas lagi di tengah kemoterapi pun aku ikut Belitung Triathlon. Sempet race juga di tengah kemo. Oh my god. Iya. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Dari tadi dibersihin terus sepatu geuleuh. Biar bersih. Sepatu lari nih, hati-hati. Bukan sepatu lari dong. Sepatu lari dong. Ini enggak empuk gini gimana sepatu lari? Bohong ah. Sepatu lari ini. Dari mana? Las Vegas. FO ya? Hasil judi. Nggak berkah sepatu lo. Enggak. Dong. Ini. Tike ini sekarang lagi seneng banget lari, Rotizen ya. Jadi setiap hari postingannya lari. Kemarin terakhir apa? 10K ya? 10K. Super Bowl. 12 medali dalam setahun. Wah, gila. Makanya jarang-jarang Tike sekarang pakai jam tangannya pun jam tangan pelari. Lihat sekarang. Tanya dong jam berapa? Nih, jam berapa nih? Garmin. Hai. Boleh Garmin mungkin mau mengendorse saya. Saya mau ikutan Berlin Marathon loh 2024. Ya udah. Garmin tolong sponsorin Tike, aku mah Patek Philippe aja. Aduh. Patek Philippe Nautilus. Jangan nanggung. Garmin juga keren. Aku ajakin lari dong. Sekarang tuh semua orang lagi ke lari. Kenapa? Sekarang Raffi lari, Gigi. Raffi tuh nggak tahu latihannya kapan, tiba-tiba ikut New York Marathon ya? Dia sering ketemu sama gue kalau latihan. Sering latihan. Jangan pernah meremehkan Raffi itu sering latihan. Keren. Gue lihat Baru di tahu GBK. soal gue. Gigi juga udah mau ikut juga. Sekarang macem-macem. Siapa? Ola Ramlan. Paula Verhoeven. Itu juga lari. Tia Restia. Semua orang lari. Tahu nggak inspirasi kenapa? Inspirasinya dari siapa? Dari siapa? Dari dua orang perempuan ini. Kalau gue sendiri sih terinspirasi lari dari perempuan yang satu ini. Ya, Rotizen, kita akan ngobrol dengan dua orang perempuan hebat ya. Mereka ini adalah survivor cancer dan ternyata lari menjadi salah satu cara mereka untuk menghargai, untuk menikmati, untuk bersyukur kepada kesempatan hidup yang kedua yang Tuhan berikan. Betul. Hebat ya? Iya. Ada Bubek dan juga Anggia Jelita. Come on! Lari dong, lari. Gak usah dari sini doang. Aduh, ini dia. Silakan. Mari, luar buang biasa. sini. Gue bilang dua perempuan biasa. Bubek, ayo. Silakan. Wow, ini luar biasa sekali loh. Ya, tampak berbeda. Satu tertutup, satu terbuka. Bubek ini adalah salah satu bintang tamu yang bercelana pendek ya selain Dikta. Yang bercelana pendek kan Dikta. Keren Bubek sini ya. Jadi aku kira tuh setengah gitu. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Oke. Lari terakhir berapa hari yang lalu? Kemarin. Berapa kilo? 12. 12. Kamu? Aku kemarin 12 juga sama. Aku dong. Kamu kapan terakhir kali lari? Harusnya 12. Tapi ada panggilan syuting jadi aku memilih syuting. Daripada cari keringat mending cari uang ya Ki ya. Rona lari? Hah? Lari? Apa? Kapan terakhir? Buat apa? Karena udah sering lari dari kenyataan kan. Oh nggak pernah lari, saya hadapi dong. Oh iya benar. Nah ngomongin soal lari, kalau aku kan kenal sama Anggi, memang dia yang pertama menceburkan aku ke lari. Dulu tuh aku senengnya jalan, Bubek. Jadi aku tuh senengnya Dia jalan. ngajakin? Dia yang maksa-maksa, lari deh teh. Padahal pada saat itu dokter aku tuh bilang jangan lari dulu untuk menguruskan berat badan itu harus jalan kaki. Nah tapi karena akhirnya dipaksa terus sama dia pertama kali itu ikutan Binloop 12 kilo pertama kali disuruh dia. Bintaro Loop langsung. Langsung 12 kilo.
Akhirnya sama sekarang alhamdulillah kena Agus jingan. juga ya? Agus juga sama ya? Pak Agus juga. Nah, jadi gitu. Anggini Leader adalah Queen. istri Oh yang dari- podium itu ya waktu itu. Apa Agus kan podium bukan sih? Oh, enggak. Oh, enggak. Potensial aja. Potensial. Erotisme Keren harusnya banget. Anggini adalah istri dari Agus Kuncoro yang Betul. dua-duanya juga emang doyan lah. Nah, kalau yang ini, udah mah terkenal pisan. Jadi bisa dibilang seorang influencer juga, ya. Terus juga banyak jadi role model buat Yes. para orang-orang, ya. Nama aslinya itu sebetulnya adalah Adinda Fala. Fala Adinda Pinggayuda. Ringgay. Bubek Tapi- jadi dari mana itu? Bubek. Jadi waktu SMA dipanggilnya Bebek. Karena Karena nggak tahu mirip bebek kali ya. Ah juga sih. Ya kan sekarang udah kena klinik estetik. Oh, Kalau iya. dulu kan Dokter kecantikan dia ini. dokter kecantikan dulu disebut bebek. Iya. Apakah kamu mirip dengan Haji Slamet yang habis digoreng. Bebek aja selamat. atau dengan Haji Yogi? Kaleo. Bebek Yogi sama bebek Slamet ya. Sampai akhirnya bebek Maisa. berubah menjadi Bubek. Iya, Berarti karena nama udah itu udah punya berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun ada tuh? Belum, atau aku kan 35, kalau udah Oh, 30 nggak setua tahun. kami tuh. Saya kira seangkatan. Bubek tuh masih 35? Iya. Aku debek dong bilangnya. Apa dia? Debek. Oke. Tapi yang mau kita highlight adalah bukan hanya soal larinya yang kita tahu sekarang semua orang ikutan lari ya. Tapi bagaimana mereka dulu pernah mengalami masa di mana mereka harus bergulat dengan yang namanya penyakit kanker. Iya. Cancer. Betul. Penyakit yang bisa dibilang 1, 2, 3 gantian antara stroke, jantung, kanker. Itu perenggut nyawa utama di dunia. Kalau tidak salah begitu. Ya jantung, stroke, cancer gantian aja seperti Iya, itu ya. betul. Dan jumlahnya makin hari di Indonesia makin banyak, begitupun di dunia. Dan jenisnya pun makin hari makin banyak, betul kan? Nah, Ada-ada aja memang. kalian dulu dua-duanya kanker payudara. Ronald jangan gini dong. Ya kan payudara di sini. Oh iya betul. Kanker payudara Pakai gerakan tangan itu yang buat gue tuh takutnya orang tuh membayangkan gimana gitu. Rindu. Udah lama. Rindu. Itu tahun berapa kamu? Aku Kenanya. 2022. Didiagnosis atau Di 2022? diagnosis. Diagnosis Iya. 2022, kemudian kamu bisa sembuh berapa lama? Kebetulan aku pengobatannya aku nggak pakai kemo ya, jadi langsung radiasi, operasi langsung radiasi sekitar 8 bulanan lah 8 ya. bulan 8 itu bulan. full clear, Neng. Insya Allah ya kalau misalnya ya kalau clear. Amin, mudah-mudahan. Nah kalau Bubek sendiri tahun berapa didiagnosis ada cancer di payudara? Lupa tahun berapa ya? Pokoknya mungkin sekarang tahun ketiga kurang lebih ya, 2,5 tahun lalu lah. 2,5 tahun 2,5 lalu. Itu tahun udah, lalu. udah clear. Udah baru PET scan kurang lebih 2 bulan lalu sih remisi total. Alhamdulillah. Tapi kan begini ya, gue tuh termasuk orang yang ngenges dalam artian gini, sakit sedikit aja kayaknya udah malas untuk melakukan sesuatu gitu. Di infus aja, infus vitamin, di foto semua orang harus tahu gitu. Emang, lu mah flu aja orang lain harus tahu. Ya, semua orang harus tahu. Jadi tuh kayak buat alasan gitu. Nih aku tuh nggak olahraga tuh karena aku lagi sakit kayak gitu. Kayak aku kemarin, aku kan masuk IGD RSPI kemarin. Karena kelelahan yang amat hebat ketika berkeliling di daerah pilihan, dapil. Aku tidak posting di sosial media. Iya, iya. Aku hanya kirim ke petinggi partai. Biar Nih, rebers ya. perjuangan tuh seperti ini. Dia harus tepat sasaran. Iya. Dengan harapan. Gue juga gitu ya. Dengan harapan ada atensi dari partai. Betul. gitu. Ternyata enggak. Nah, tapi buat kalian berdua ini termasuk aku karena kan follow Anggia udah lama ya. Anggia tuh ya termasuk yang tidak mau semua orang tahu gitu bahwa tidak menceritakan bahwa dia ini pernah sempat terdiagnosis cancer. Tapi kayaknya kegiatan-kegiatan sama nih kayak Bubek. Bubek juga Iya. kayaknya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama dia sakit pun kayaknya olahraga terus. Emang gak ada halangan buat kalian walaupun lagi dalam kondisi sakit gitu pada saat itu? Mungkin kalau Mbak Anggia
menutupi kalau aku kan nggak bisa nutupin botak waktu itu. Oh, sempat kemo berarti. Oh, Nutupinnya oke. gimana nggak bisa. Jadi memang awal-awal nggak bilang, bukan nggak bilang lah, tidak openly public gitu untuk oh saya cancer. Jadi tiba-tiba dari rambutnya sebahu potong pendek aja gitu, terus jadi cepak gitu kan. Ya paling followers gila kali ini orangnya gitu, manik kayaknya nih gitu. Tapi cuma udah ada beberapa 1-2 yang nanya gitu, kenapa tiba-tiba potong rambut? Nggak apa-apa, nggak bilang juga. Cuma kan mau nggak mau cepat atau lambat ya Tahu ya. kayaknya publik tahu gitu kalau sakit saat itu. Ya karena bakal nggak ada rambut, jadi ya nothing tulus ya orang harus tahu saat itu. Jadi tapi aku tidak mencitrakan diri sebagai konten-kontenku itu bukan konten pasien gitu saat itu pun hingga hari ini sebenarnya. Jadi tetap sebagai ya Faladinda yang berkegiatan sehari-hari. Gak ada yang berbeda aja pokoknya ya, sama aja gitu ya? Sama aja gitu. Dan bahkan kemoterapi tuh aku masih lari 15 kilo waktu itu. Luar biasa. Karena dia tuh engap waktu rambut kan radiasi ya Bu ya. Iya, Itu iya, sempat pernafasan agak terganggu. Iya, jadi waktu abis operasi itu kebetulan aku nggak tahu ya, waktu operasi tuh mungkin bius masukin selang kali ya, jadi kayak alergi. Jadi aku tuh sempat yang batuk terus gitu, nggak itu kayaknya lebih berat dari aku cancer gitu kayaknya, maksudnya lebih ganggu banget gitu. Jadi nafasnya udah susah segala macem gitu, dan terus sempat udah berjalan berapa lama terus aku ditambah lagi ternyata kena TB paru juga, jadi udah semakin ini lagi gitu. Jadi ya tapi ya nggak tetap boleh sih sama dokter kan olahraga tetap boleh. Terus aku ditambah juga ada yang sakit pneumonia ya, apa sih pneumonia itu radang paru. Bang Aat ya waktu itu cerita tetap olahraga aja gitu, nggak apa-apa. Ya udah aku usahain olahraga. Ya itulah dari awal, karena abis pengobatan tuh kan nggak ada olahraga. Kalau radiasi kan nggak boleh keringetan ya segala macem. Itu 2 bulanan gitu ya nggak olahraga, udah agak lumayan lama. Untuk mulai lagi ya agak susah ya. Ada sesak nafas juga lah, baru berapa lama udah yang batuk lah apa segala macem. Iya, so sebetulnya arti kanker buat kalian apa sih? Kalian setelah melewati fase itu, apa yang kamu pelajari dari fase kehidupan kamu itu? Wah itu sih panjang sih Kang kalau kayak Boleh gitu. diceritain, kita masih panjang waktunya. Bisa bikin buku. Enggak, kalau aku lebih melihat bahwa kanker itu lotre aja untuk manusia gitu loh. Aku tuh hidup sehat. Aku makan teratur, sehat, istirahat juga teratur. Bisa dibilang aku bukan orang yang hidupnya salah-salan lah, gitu. Tapi kok kena gitu ya? kanker juga gitu. Kayak arisan ya. Jadi dapat nih gitu. Iya, jadi aku selalu merasa bahwa kanker itu ya it just a kanker gitu. Jadi ya memang Tuhan maunya memberikan itu kepada manusia aja. Jadi, Karena kan orang juga banyak kena kanker karena pasti gara-gara ini, Iya, gara-gara itu dia. Sebenarnya Jadi memang bisa kena sama itu siapa dia. aja ya. Jadi stigma-stigma yang di luar bahwa orang yang kena kanker itu nggak menjaga kesehatan lah, bahwa orang yang kena kanker itu bisa jadi karena azab mungkin gitu atau Tapi ada loh, itu memang ada yang hidupnya nggak bener dan segala macam, itu semuanya bisa aku debunk gitu loh, bisa aku ya itu nggak semuanya nggak bener, karena yang namanya kanker ya emang itu cuman kayak lotre kehidupan aja, Tuhan maunya seperti itu gitu. Ya, Nah, ada beberapa yang Tuhan memberikan catatan bahwa ketika diberikan kanker sekali langsung selesai gitu ya hidupnya ada. Tapi ada juga orang-orang yang kayak kita nih yang diberikan kanker hari itu tapi masih diberikan lagi hidup setelahnya. Nah, buat aku meaningfulnya itu justru ada di situ gitu. Kenapa aku diberikan kanker dan kenapa aku diberikan hidup setelahnya yang mungkin
Tuhan itu kan nggak bisa ya ngobrol langsung chatting sama kita lewat WhatsApp gitu ya, atau nggak bisa kita face to face ngomongnya Tuhan kenapa sih, ada apa sih sebenarnya. Tuhan itu kan why not? Tuhan itu kan berkomunikasinya itu kan mungkin lewat hal-hal yang tadinya kita tidak sensitif menjadi kita kepengen tahu dan mencari jawabannya. Nah buat aku rasa Tuhan itu kepengen aku melakukan sesuatu dari ini semua, karena survive dari cancer itu bukan hal kecil, dan aku percaya Tuhan itu kepengen aku melakukan sesuatu dari itu gitu. Nah aku mengimplementasikan itu semua tuh lewat olahraga gitu. Aku berterima kasih, aku melakukan hal yang baik, mungkin berterima kasih sama badan aku, berterima kasih sama kaki aku, berterima kasih sama napas aku, ya mungkin Mbak Anggia juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau Anggi apa? Kanker itu apa menurut kamu sih? Apa yang dapetin? Iya, selain apa ya, emang ada rahasia Allah juga ya untuk kita gitu. Cuman aku setelah menjalani kayak kemarin tuh aku lebih apa ya, aku ya jadi banyak berubah karena cancer juga gitu ya. Maksudnya dari segi aku tuh orangnya termasuk yang overthinking juga gitu kan, atau yang apa ya, kayak yang aku tuh harus besok tuh harus gini tertata rapi gitu. Ya. Tapi kalau pada saat yang ada yang miss gitu ya, yang nggak ini, aku tuh kayak yang aduh gimana ya gitu segala macam, yang kayak gitu. Itu aku lebih yang apa ya, lebih sekarang tuh lebih ngejalanin aja semuanya gitu, lebih bersyukur lagi gitu. Terus ya nomor satu sih emang apa ya, kayak aku jadi lebih tahu, maksudnya gini, kayak ternyata nih ya kayak suami gitu ya, kayak lebih sayang gitu. Maksudnya kita lebih tahu ya gitu, maksudnya kayak dia paniknya dia lah segala macem. Terus aku juga jadinya kita lebih apa ya, tiap hari tuh buat aku apa ya, bermakna gitu loh. Jadi aku harus ngejalaninnya tuh harus yang lebih embrace the moment gitu kan gitu, ya. Oke, tapi gimana ngerubah mindset itu loh? Karena kan kalian termasuk orang yang bisa merubah mindset sakit menjadi hal yang positif, body, mind, and soul gitu. Tapi ada kan yang terpuruk sampai akhirnya itu dia susah sembuh atau mungkin sampai meninggal karena pikirannya sendiri gitu loh. Kalau aku memang ya tenggat aku dari awal memang pasien psikiater dari dulu gitu. Jadi mungkin sedikit banyak cognitive behavior terapi yang aku lakukan dari mungkin 2015 itu mempersiapkan aku di hari itu. Di hari aku terdiagnosa, di hari aku harus kehilangan rambut. Imagine me gitu ya, maksudnya content creator di Instagram, mungkin bisa terima tawaran endorse produk beauty, produk fashion, tiba-tiba nggak punya rambut gitu. Gimana aku harus menghandle-nya, tapi itu yang aku jalani, hari-hari itu yang aku lewati gitu loh. Yang mungkin tadinya bisa lari setiap hari, tiba-tiba harus drop karena kemoterapi. Ya aku memang tidak mastektomi ya, tapi kan badan aku ini berubah loh setelah operasi gitu. Yang tadinya aku bisa yoga sepenuh hati, enak badan, sekarang itu ada setiap hari tuh badanku tuh kaku gitu. Pain itu tuh every day, every minute, every second. Badan aku tuh nggak pernah ada dalam posisi bugar. Itu nggak pernah sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi selalu ada rasanya. Jadi kanker itu turning point kehidupan kamu berubah di situ ya? Aku selalu percaya cancer change people. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau ada kanker itu humbling experience buat orang. Pasti gitu. Dan mungkin Tuhan memberikan cancer untuk aku bisa menata hidup lagi gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang banyak yang mungkin tadinya gerasa gerusu, slordeg gitu ya sama orang. Sama gue slordeg. Bahasa Belanda bukan sih? Bener, ya? Slordeg sama slapdur. Temennya kopeh. Itu keras kepala, iya. Jadi lebih rapi, jadi lebih ya itu. It's a brand new you after the cancer hits jadi gitu ya. lebih mensyukuri semuanya, dan yang aku rasain adalah lebih tenang justru sekarang, walaupun overthinking tuh selalu itu ya setiap hari ya, mungkin bisa ratusan kali ngecek badan, takut ada lam baru
ada benjolan baru. Karena every lump in my body it could be Trigger something ya. Iya, it could be another cancer kan, gitu. Dan kalau udah another cancer, it means mungkin adalah stage 4 dan itu the end of my life, gitu. Jadi everyday tuh, gitu. Aku juga gitu. Kalau mandi apa iya. ya segala macam udah Periksa udah gitu, parah aja. Iya, gitu. Dan menurut aku no one deserve to live like this, gitu. Nggak ada orang yang deserve untuk hidup seperti ini sebenarnya, gitu, yang setiap hari ketakutan, yang setiap hari anxiety, yang setiap hari trauma terhadap dirinya sendiri, yang setiap hari itu berkaca bahwa kenapa ya gue dikasih hidup, kenapa orang lain, teman-teman gue ada yang udah dipanggil duluan, gitu. Tapi kan ya itu Kang Teh, gitu, hidup yang grandeur itu diberikan nih sekarang, gitu. Dan buat aku apa ya yang bisa aku berikan lagi kepada masyarakat, gitu, atau at least apa sih yang bisa aku berikan lagi sebagai timbal balik ini semua. Nah ini yang dulu tuh Bubek tuh sepeda. Iya. Nah, lari juga sekarang sebenarnya combine ya. aku tuh triathlon dari 2018 sebenarnya, Teh. Triathlon tuh lari, renang dan juga Iya, sepeda. tapi kan gitu kan, Iya, maksudnya orang-orang lari itu kan emang ini ya, kalau mereka tuh capek nggak mau sendirian. Jadi ajak aja. Toxic trait mereka. Makanya benar. Dulu tuh sampai ya saking dia tuh Anggia itu juga lumayan ekstrim dalam lari, dia ikutan trail Dia tuh run dan jauh segala banget macam. larinya, jauh banget, panjang banget. Kilo Lari. 100 kilo. 100 kilo dia. Anggi ada masalah apa dari grup sih? Nah itu adalah pertanyaan dari suaminya. Jadi aku sosok gini, kayaknya bini gua nggak bahagia deh, kerjaannya lari belum. Jadi kalau mau start tuh gini, yang aku start dulu ya, iya hati-hati neng gitu kan. Udah aku lihat sebenarnya kita ada masalah apa sih? Nah gitu masalah. Baru mikir ya juga ya. Terakhir ini kemarin Bubek baru selesai Berlin Marathon. Iya. 2023, 2024 ikut nggak? Berlin lagi kayaknya. Itu Ketemu sama aku. kapan kamu kesana? 2024 ini maraton aku. Dapat udah tiketnya? Udah. Dan City. Yeay. Tapi karena hidup aku bahagia. Aku disclaimer dulu. Beda banget ya. Gua tahun kemarin ke Berlin nonton Nonton konser. Oh iya. Ini lari Iya. jauh-jauh. Anggia baru aja menyelesaikan Nusantara Run 75 kilo dari Jember Banyuwangi. Jember Banyuwangi. Oke, major marathon apa aja Anggi yang udah? Baru Berlin Baru sih. Berlin. Kamu ada apa aja major marathon? Baru satu kali full marathon itu setelah cancer. Tadinya aku nggak pernah full marathon. Ini kenapa kepada Berlin semua sih dapetnya? Berlin itu katanya Paling datar. baik soalnya, paling baik. Katanya untuk yang mau ikutan major marathon tuh paling aman itu Berlin. Flat aja. Katanya. Ya, tapi kotanya ya gitulah. Ya Jerman. biasa aja. Biasa aja. Nggak rame. Biasa aja. Nah, berarti sekarang yang dilakukan Anggia dan juga Bubek adalah bahwa olahraga ini adalah untuk embrace hidup atau gimana? Salah satunya. Tapi ada nggak maksudnya gini? Dulu kan kamu sebelum kena cancer kan udah lari kan? Iya. Kalian yang dulu sebelum cancer setelah kena cancer ada perbedaan nggak? Secara fisik, secara mental pada saat melakukan olahraga itu? Kalau aku sih di awal-awal iya ya, mungkin aku nggak tahu, mungkin ada pasti ada perubahan nggak sih sebenarnya kalau dari medis? Ada pengaruhnya kan Kalau aku cancer? ya Tetap kuat dia. mungkin itu kali ya untuk memulai, karena kan sempet yang operasi lah, pengobatan segala macam, kan agak berhenti yang memang nggak olahraga. Sebenarnya itu tiap hari aja tuh kalau aku nggak olahraga tuh kita kan kepikiran terus ya biasanya gitu ya, aduh kayak guilty gitu loh, maksudnya Kalau nggak olahraga setiap hari tuh gitu perasaannya? Iya kayak gitu. Aku mah sholat kalau gitu. Belum Itu juga sama kita. Indo iya. Indo iya. Terus ya itu ya, terus untuk memulainya lagi sih mungkin waktu itu emang agak berat. Terus ya tapi apa ya, karena kan waktu kemarin itu aku pas kena cancernya itu di saat ujung-ujung Lagi mau COVID, selesai ya? COVID ya. Jadi pada saat 2 tahun pas COVID itu kan mikir nanti kalau habis COVID aku mau ikut ini malah kena. malah kena itu kayaknya gimana gitu kan ya. Terus tapi pas udah
udah selesai aku tapi malah semangat gitu loh. Maksudnya ini kayaknya udah selesai pengobatan, kalau dokternya bilang boleh lari, oke aku lari nih segala macam gitu. Pokoknya apa ya untuk ya karena mungkin happy ya, aku cari happy aja sih di situ. Kayak misalkan lari tuh ya aku ngerasa seneng sih gitu, kayak ya kita merayakan inilah gitu. Iya, karena kalau dia tuh termasuk pelari yang menikmati. Bukan nyompes itu harus cepet, tapi yang ngobrol sambil lihat pemandangan gitu. Tapi tetap aja nih, Iya. tetap aja cepet Jalan ya. dulu. Tetap aja cepet. Iya, lambatnya dia itu cepetnya aku. Kalau buat Bu Bek sendiri ada perubahan nggak? Aku Perbedaan ya. itu. Perbedaan. Mungkin kalau dari segi stamina nggak jauh beda sebenarnya. Oh iya? Karena kan dilatih lagi ya, dilatih lagi. Justru aku lebih terstruktur olahraganya karena kan sekarang pakai coach ya itu, tapi itu terlepas dari pembahasan cancer ya. Cuma kalau aku garis bawahi adalah aku tuh olahraga jauh dari sebelum terdiagnosa gitu. Itu dari berhobi olahraga tuh dari mungkin 2017 gitu ya, dari sepeda. Terus toxic trait teman-teman di Rentaro adalah ketika kita udah olahraga semuanya pengen capek bareng-bareng, jadi diikutin lari lah, diikutin sepeda, diikutin berenang gitu dan lain sebagainya. Sehingga ketika terdiagnosa cancer itu memang aku dalam kondisi aku adalah penghobi olahraga yang tiba-tiba kena cancer gitu. Aku nggak tahu tapi aku percaya bahwa life is easier when you are strong gitu. Dan itu aku dapetin dari stamina yang aku bangun dari olahraga. Jadi itu semuanya jadi lebih mudah recovery-nya. Kemoterapi yang orang capek banget, aku lebih mudah untuk kembali bugar gitu ya. Post operasi yang orang capek untuk lebih lama lah recovery-nya, aku menjadi lebih cepat gitu. Ya karena tubuhnya emang lebih bugar gitu, iya gitu. Jadi selalu aku beritahu kepada teman-teman jangan sampai sakit yang ngebuat kalian tuh olahraga gitu. Oh nice. Jangan sampai sakit baru mau olahraga. Iya. Untung kalau mau selamat. Ya kan kalau misalnya enggak, masa nggak mau olahraga, mending mulai dari sekarang gitu. Ya minimal bergerak sih, bergerak aja Nang. Lu kan udah pernah bergeraknya sepeda. harus satset loh. Hah? Satset. Waduh, mulai masuk saudara-saudara. Satset tasnes. Hormat komandan. Apa ya? Nah, ya sekarang udah bisa dibilang Gubek dan Anggia juga udah seperti sedia kala lah ya, kebugarannya, olahraganya gitu. Mungkin kedepannya ada yang ingin dilakukan? Atau minimal gini deh, minimal apa yang udah kalian lakukan untuk mengencourage orang-orang yang mungkin sekarang sedang di posisi kamu waktu itu lagi kena kanker? Nggak pernah melakukan apa-apa untuk mereka, cuman menjadi ada. Jadi aku tuh punya sebuah, bukan punya ya, tapi aku punya sahabat yang kebetulan dia punya non-profit organisasi namanya Miles to Share. Miles to Share. Nah, Miles to Share ini dia punya bedah saraf yang kebetulan dia cancer 5 tahun lalu. Nah setelah dia sembuh dia bikin si non-profit organisasi itu. Kenapa namanya Miles to Share? Karena dia juga pelari, dia juga pesepeda, dan dia memiliki spirit ya ketika dia lari dia charity gitu. Awalnya aku bukan pasien cancer gitu, jadi tapi aku berteman lah dengan teman aku ini, dan yang nggak tahu ya namanya takdir, akhirnya aku menjadi benar-benar bagian dari Miles to Share sebagai pasien kanker dan juga sebagai salah satu orang di dalam Miles to Share yang ikut menjadi charity runner. Jadi setiap miles yang ditempuh itu kurang lebih ada charity-nya gitu ada ya. charity-nya. Yang disumbangkan ke Yayasan Kanker. Yang kemarin tahun 2023 kita sumbangkan ke Yayasan Kanker Anak. Itu Pita Kuning. Pita Kuning, iya. Gitu. Nah, kalau Anggia juga sekarang aktif di Love Pink ya? Iya, Love Pink. Love Pink itu apa sih sebetulnya? Love Pink itu dia kayak suatu organisasi, dia untuk kadang kan kita kan belum siap ya, maksudnya tiba-tiba terdeteksi kanker gitu. Kayak aku waktu itu knowledge tentang cancer tuh kan kita nggak tahu sama sekali gitu. Kadang kan suka nanya, waktu itu aku malah pas aku baru terdiagnosa segala macam, aku sempat nelfon Bubek nih, sempat. Berarti kena Bubek dulu, kena Anggia duluan? Anggia duluan. Kan Bubek dulu.
Saya sama-sama di Bintaro. Iya. Nggak, maksudnya kena duluan, siapa yang kena? Aku senior. Bukan kenal senior. Senior. Apa yang kamu tanya sama Bu Beto? Tanya, maksudnya aku kena cancer nih gitu, menanya ya, maksudnya ini tuh apa, pengobatannya biasanya apa, walaupun udah dijelasin masih yang agak-agak blank-blank juga ya, maksudnya karena kan Ya, masih kaget lah. masih kaget gitu, taunya cuma dari browsing aja, masih belum paham banget gitu. Nah sekarang itu setelah aku waktu pada saat aku pengobatan radiasi segala macam kan ke rumah sakit gitu ya. Di situ juga tuh aku ngeliat banyak yang kena cancer gitu. Dan apa ya, itu juga sih yang bikin aku tuh lebih bersyukur gitu ya. Maksudnya ya satu, aku nggak sendirian. Terus kedua terus aku tuh lebih maksud gini, ada dari ngobrol-ngobrol kita tuh dia ternyata udah kena cancer, terus udah bersih setahun kemudian kena Relapse ya? kena di kelenjar getah bening lah, tiroid, pindah kena lagi. menyebar Ya gitu. Tuhan. Ada yang kena ke tulangnya, ada udah metastasis kemana-mana gitu. Tapi pada saat radiasi tuh ya masih yang santai gitu. Itu tuh aku tuh ngeliat di situ yang wah, gila ya nih orang-orang ini kok hebat-hebat banget gitu. Jadi aku tuh yang lebih banyak bersyukur ya, maksudnya kok gue aku alhamdulillah kan masih awal ya, maksudnya masih nggak menyebar Belum gitu. ganas banget ya sampai Iya menyebar gitu iya. ya. Jadi aku lebih masa gue kayak kok ngerasa kayak yang lebih menderita dari dia gitu. Jadi aku ya lebih ngerasa lebih bersyukur aja gitu segala macam. Nah pada saat itu kita sering ngobrol gitu, nah terus ya dikenalin lah ada aku masukin grup Love Pink ya gitu. Nah ternyata di sini tuh ada Love Pink itu jadi dia kayak satu komunitas gitu, jadi dia untuk buat ada edukasi untuk cancer, terus ada juga untuk visit juga. Jadi visit tuh kayak untuk menemani misalkan dia lagi pengobatan, lagi apa, kita nemani Bikin untuk happy, bikin anak-anak happy ya. ya, untuk penyemangat lah segala macam gitu. Oke, tapi intinya adalah kanker bisa sembuh kan? Insya Allah bisa. Bisa kan? Iya. Kita bilangnya itu bukan sembuh ya kalau bahasa cancer, kita bilangnya adalah remisi. Remisi. Gitu. Jadi Berapa tahun? Remisi itu tidur ya? Iya. Dapat potongan remisi bisa 6 bulan itu. Remisi. bisa seumur hidup. Artinya yang dibilang, kalau aku selalu menyebutnya almarhum Rima Melati ya. Iya, betul. Rima Melati adalah contoh dari kesembuhan kanker payudara yang paling benar, karena dia meninggal bukan karena kanker payudara. Iya. Gitu. Itu adalah definisi sembuh gitu. Jadi kita nggak sampai kita meninggal bukan karena kanker payudara, ya itulah kita bisa dibilang bahwa ya sudah kita sembuh dari kanker payudara. Jadi Bisa bilang remisinya tuh udah sampai situ gitu ya. Kalau sekarang ya udah sebutannya ya remisi. Apakah bisa muncul lagi kankernya? Bisa. Apakah bisa tidak muncul lagi? Bisa. Jadi kita nggak pernah tahu. Muncul di mana juga bisa juga ya. Yang bisa kita lakukan ya kita pelihara hidup sehatnya gitu. Apakah kalau kita sudah memelihara hidup sehat artinya kankernya bisa tidak balik? Nggak juga gitu. Jadi ya memang. Jadi nggak ada jaminan Nggak ada apapun. jaminan. Iya betul. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengimplementasi cancernya itu sendiri. Makanya tadi kalau Kang Ronald tanya gitu ya, apa planning ke depan gitu. Aku setelah cancer akhirnya tidak percaya diri untuk mempunyai planning panjang gitu. Nah, kenapa menempatkan olahraga dan race olahraga? Karena race olahraga tuh biasanya tahunan, gitu. Dan menempatkan race tahunan itu adalah membuat training plan menjadi paling visible buat aku sebagai survivor cancer gitu. Latihannya bertahap, per bulan, jelas, visible, terukur lah ya semuanya jelas gitu. Dan jelas 1 tahun itu tuh adalah waktu yang buat kita pasien kanker gitu ya, mungkin tidak dirasakan oleh orang yang tidak punya kanker, itu paling visible untuk meletakkan mimpi gitu. Jadi makanya setahun. Makanya race olahraga itu race olahraga itu menjadi sangat bermakna bagi kami semua. Doesn't matter lah mau finish sub 4 lah, sub 5, nggak peduli kalau aku gitu. Yang penting adalah kita punya sesuatu yang kita achieve at least per tahunnya. Dulu saya juga ikutan maraton ya. Maraton. Drakor. Kan ada yang dari sub 5, sub 6, aku subway. Berdirinya apa? Enggak, betul lu naik
subway. Jadi cepat. Nyampe. Tapi luar biasa ya bahwa memang kedua orang hebat ini, menurut gue ya, ini dari idola-idola aku. Oh, Aku ya. dikenalin sama Bubek, lu tau di mana? Di mana? Lagi race, lagi lari. Ini nih, Bubek nih kenalin lagi lomba kemarin terakhir Super Bowl dikenalin sama lagi beliau. ya, ayo teh lari. Enggak, udah jalan aja weh. Jadi aku capture foto mereka, terus Rara dari tim kita bilang ini banyak banget yang nanyain orang ini tolong diundang di ROTV gitu. Oke. Nih, itu diundang yang mereka berdua ya. Jadi Berlin Marathon bulan apa? September. September. Masih lama setahun lagi. 2024. Itu 2024 kan? Enggak setahun lagi, Berapa 9 bulan? bulan. Oke, 9 nanti bulan. aku cari sebulan itu ada konser apa di sana ya. Barang-barang. Please ada di finish line Karena ketika aku gue lari. pas September kemarin itu kan 24 September ya, itu kebetulan beda berapa hari sama konser Blink di Praha. Nah, Blink juga Tom DeLonge Praha. itu Iya. juga Survivor Cancer Iya, ya. nah jadi waktu nonton Blink itu kayak tuh close to home banget buat aku gitu. Jadi bener-bener perjalanan kemarin waktu yang pas Berlin Marathon adalah perjalanan pertama full marathon, perjalanan pertama aku sebagai charity runner gitu ya, dan perjalanan aku kayak naik haji untuk ngelihat Blink 182 konser lagi gitu. Tuh kayak idola masa kecil aku dan tuh close to home ya untuk ngelihat Survivor Cancer ada di stage gitu. Idola Wah, Blink adalah idola masa kecil kamu. kalau kamu mungkin Aku remaja orang kan? Mons, wah gimana? Kita bedanya 11 tahun sama dia ya. Cuman gue jadi mikir setelah Bubek tadi bilang ya bahwa dia setelah lari berapa lama kemarin memberanikan diri ikutan full marathon di Berlin. Kok gue yang baru mulai tahun lalu jago-jagoanan Gak pengen apa-apa ikutan. sama. Yang penting tuh kan, apa-apa. yang penting kan latihannya terstruktur. Yang penting ada ngeposting. Benar. Itu kamu full marathon nanti di Full sana? marathon 42, berapa? 194. Dia apa lagi ya? 192. Kalau saya suka dilebihin dikit loh. Iya. 95 lo ya. 95 Pak Jok. Jangan kayak Agus Kuncoro 42 kilo jadi 47. Oh, bagus. Kelebihan salah jalan. Wow. Ultra ya, udah ultra deh. Full marathon. Kan baru bangga sekarang Oh kan. my God. Please tolong disupport. Gila dong. Enggak, gue kesana ntar, tapi gue nonton konser. Iya, Ya gue nunggu iya, kamu di iya. finish aja ntar. Kayak ini nggak sih kayak acara kalau maraton itu kayak di Indonesia nggak sih suka ada acara musik gitu selesainya. Enggak, Oh, enggak sih. Kalau Cuman emang sepanjang jalan tuh teh Ciring, maksudnya satu kota itu warga tuh segala Tapi macam suka udah ditawarin nyiapin. bir gitu ya? Iya, macam-macam. Aduh, Ada nggak bisa bir, kita. Berat kurs. uang, Berat dong, nggak ya? nggak dong kalau dolar gitu ya, kayak Dia gitu. di situ kayaknya. Segala macam enak. Di Berlin tuh ya kalau ada event sih pasti seru sih, kan pasti banyak ketemu teman-teman Iya. ya. Otherwise kalau kamu kesana sendirian itu rame kota. Apa ini kota? Katanya padahal Berlin itu kota paling vibrant sebenarnya di Jerman, cuman yang Terame. jam 7 tuh udah sepi. asli, Iya, asli. benar. Ada God Point Charlie nanti di sana. Iya. Ada God Point Charlie, ada tembok Berlin. Ini dulu Berlin Utara, Berlin Barat, Berlin Timur. Bukan utara nggak ada. Beirut namanya. Beirut. Ada Hansa Studio. Iya. Kamu masuk sana Hansa Studio. Iya, ntar. Saat itu rekaman album ini. Iya, Depeche Mode juga di sana, David Bowie juga di sana. Gak penting, yang penting lari Ya, oke. Bubek katanya mau ikut Iron Man, Astagfirullahaladzim enggak, belum tahu itu. Wah. tapi kepengen kan? Itu Di mana, kayaknya Bek? belum tahu. Gila. Pengen. Langkawi ya Apa? biasanya ya? Yang ini. Orang Kawi. Kayak tapi masuknya 2027, 2026. Nah itu masih jauh karena itu lagi aku happy. Area yang kamu tembus tuh apa aja sih? Lari berapa kilo? Itu berapa kilo? Kalau renangnya itu 1,2 kilo. Oke. Sepedanya nanti akan 90 kilo. Baik. Larinya 21 kilo. Maraton, iya. Aku ikut Thor aja deh kayaknya daripada Iron Man. Gak ada. Pengen. Pasti bisa kamu mah. Nunggu Mudah-mudahan. apa? Nunggu siap apanya dulu ini teh? Renangnya kalau short distance sih udah bisa. Maksudnya kemarin kan emang pas lagi di tengah kemoterapi pun aku ikut Belitung Triathlon. Sempet race juga di tengah kemo. Oh my Iya. Bu Anggia mau berapa ratus kilo lagi nih rencana mau ikutan setelah 75 kilo kemarin? Enggak sih, nanti nggak tahu nih, belum keluar nih kilometernya. Nanti rencananya sih ada mau
107 kilo. Iya. Itu 40 kilo lagi nyampe Bandung loh. Bandung itu 140 ya? Iya nanti. Kalau Tapi kan lewat tol 125. 125. Tapi nanti kan masih akhir tahun, masih belum. Ya kan baru rencana. Paling jauh berapa kilo? Kemarin. 85 udah pernah. 2 kali. Aku kasih tahu ya, gini. Gimana tuh? Di Pulau Jawa, jarak antar kota itu 60 km. Kamu boleh hitung. Jakarta, Bogor 60. Bogor, Cianjur 60. Ya, Cianjur, Bandung 60. Bandung, Garut 60. Garut, Tasik. Tasik 60. Kenapa? Karena Karena 60 km itu adalah jarak terjauh yang masuk akal untuk kuda sampai harus beristirahat. Itu jalan raya pos, the Growth Postway. kuda teh 4 kakinya. Iya, tenaganya kuda dijadikan sebagai standar mobil. Harus 60 km berhenti untuk makan, minum, dan istirahat. Tapi tahu nggak Kak? 25 kilo nggak berhenti. ada fun fact ya tentang manusia. Ini di luar ini ya, di luar konteks kita. Ada fun fact tentang manusia bahwa manusia itu bisa terus melakukan lari ataupun berjalan ataupun slow running selama diberikan terlatih ya, harus terlatih. Dia bisa akan terus lari ataupun jalan selama diberikan nutrisi. Beda sama hewan. Kalau hewan harus berhenti. Itulah Jadi selama asupan nutrinya terpenuhi dia bisa jalani terus. bisa. Hebatnya manusia itu. Ya contohnya adalah Forrest Gump. Iya, Forrest Gump juga lari. Itu nggak mesti berhenti kan dia. Iya, Dan benar-benar yang sampai sampai penjembrosan dari Itulah- West Coast to East iya, Coast. itu makanya ultra runner yang 107 kilo selesai dalam 27 jam. Berapa ya? Iya kemarin ada 20. Kemarin 11 kilo, 11 jam kan? Yang 75. Oh di Binloop. Yang 75 Oh kemarin. 75 enggak 12-an ya, 12-an. 12 jam, Neng. Iya. Ada istirahatnya nggak, Neng? Ada. Jadi kan jadi gini, ada waktunya kan. Jadi cut off time-nya tuh dia berapa jam ya, aku lupa deh. Jadi ya selama berapa jam itu ya kita manage waktu kita sendiri gitu, kayak misalkan aku sholat subuh gitu, sholat isya dulu terus berhenti sholat subuh. Cuman ya pas terakhir pas sholat subuh tuh pas sujud sambil ketiduran gitu. Ya udah 20 menit, 10 menit gitu dia tidurnya. Iya, sempat tidur sebentar lah 10 menit, habis itu langsung lanjut lari. Ya Tuhan. Wajar kalau suaminya bertanya, kamu ada masalah apa kan? Ya, jadi memang manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan Tuhan sih, Iya. aku percaya. Kalau dia bisa memaksimalkan, Iya. sebetulnya ya kilometer cuma angka doang ya. Kayak full Ironman gitu ya, kayak Gila ya. Mas Dito Percussion itu Mas dia Dito mah gila. Iya, dia 15 jam finishnya. Oh my god. Itu Dia kan tuh 15 jam di laut juga ya. Iya, literally tidak berhenti kalau itu kan kalau full Ironman. Belum siapa tuh yang orang Indonesia yang bukan lari, jalannya itu di kutub itu loh. Oh iya, Mas Fedi. Nah, itu juga tuh ketahanan fisiknya luar biasa. Sama Iya. sama ada yang kemarin juga sama full distance Ironman perempuan juga sama di kutub juga. Karena percayalah, Robert Downey pun nggak seperti itu Iron Man-nya. Karena the real Iron Man adalah Robert Downey Jr. Dia jangan lari gitu. Iya. Genit ya, Iron Man itu ternyata ya. Ngondek loh. Superhero Marvel yang ngondek, Iron Man. Kalau mau terbang gitu. Ngondek. Ini aku banyak apa ya? Banyak bersyukur pertama gitu ya ngobrol sama mereka berdua ini Hebat. dan banyak terperangah dan bertanya-tanya kenapa sih gue ikut lari. Neng Tika maaf ya, kita kan kemana-mana dulu bareng, ya siaran bareng, kerja bareng, syuting bareng. Sepedahan juga sempet bareng kita. Iya, tapi untuk lari mah kayaknya aku enggak. Maaf, ini mah enggak. Karena dia ada saburat. Enggak apa. Lah apa hubungannya? Enggak bener ya. Aku mau lari, tapi di kilometer ketiga telapak kaki tuh udah sakit. Sakit lah kakinya. Mungkin salah cara larinya kan. Salah olahraganya. Katanya pakai sepatu ini, enggak kayak emang belum ada alasan niat doang aja. kayaknya. Belum ada niat aja gitu. Iya, Jadi iya. mendingan bayar joki lah. Lariin gua nggak bisa. Lagi gua. Kemarin yang bayar Uber aja langsung nggak boleh ikutan lagi. Bayar Uber berapa? Ada ikut
Maraton ya? Itu. Naik Uber dia? Iya, dia ikut Cheating. itu. Jadi dia Jangan gitu dong. Iya, nggak makanya akhirnya dia bagus. di band nggak boleh ikutan lagi. Ikut yang ultra, ya, ultra. Wah, licik. Dia Ada yang naik gitu. Grab. Yang ke Gap dia naik Uber. Wah, licik nggak boleh. Makanya Uber udah nggak ada di Indonesia kan. Gue karanya dong sama Grab. Rotizen, gue sih yakin bahwa obrolan ini akan apa ya, semacam mencolek gitu. Karena gue sih kecolek banget gitu kan ya. Gue dalam artian sehat, nggak cancer, tapi untuk olahraga ya khususnya lari, gue merasa nggak mampu. Nggak niat sebetulnya, Nggak padahal niat. bisa ya semuanya. Astek Bisa. lah, astek tuh kudu sebenarnya. Kudu lari maksudnya. Kudu lari. Atau kudu. Tapi yang penting kan kalau aku encourage orang-orang adalah carilah olahraga yang membuat kita itu mau melakukan setiap hari. Nah, jadi nggak jadi beban, jadinya Benar, happy ngejalaninnya. betul. Nah, sampai hari ini belum nemu buat olahraga. Kalau aku tuh juga sama sebenarnya, aku tuh nggak suka lari, makanya dilariin terus sampai nemu nih mana enaknya gitu. Makanya Aku masih dulu juga lari. gitu berenang, lebih ke berenang aja dari Kamu dulu renang. iya, dan nggak suka lari gitu. Cuman ya pas sekali nyoba mungkin pas dapet happy-nya ya, jadi ya asik ya gitu ya udah nyandu sih. Kalau aku akhirnya. kalau aku lebih kayak belum nemu justru lari itu enaknya di mana, tapi masih masih nyari, makanya masih nyari sampai sekarang. Sekarang dia tuh lari tuh kan lagi, aduh lari tuh enaknya di mana? Iya. Kalau aku kan dulu senam ritmik. Itu sama jawaban orang yang ngerokok. Ngerokok enaknya apa sih? Atau belum nemu gua juga bakal lagi. Dan belum nemu gua juga bakal lagi gitu. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan, lari dimanapun, gua mah hanya bisa support ya, dan gua yakin bahwa itu adalah ajang kontemplasi kalian, bukan hanya soal buat ngejar waktu, dapat medali, posting sosial media, tapi ada nilai-nilai yang lebih besar dari sekedar olahraga yang katanya cuma lari. Ya kan? Apa sih? Belajar apa sih? Menaklukkan diri. Apa sih biasanya tuh yang kamu dapetin nih dari lari tuh? Apa ya? Mungkin kalau Kontrol aku, emosi, mungkin apa tuh? oh kalau aku justru lari itu sebagai meditasi. Nah, itu kalau maksudnya, aku, kontemplasi karena juga kan di situ kan? aku kan nggak bisa meditasi itu, aku tuh nggak bisa diem Kang. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang sebenarnya isi kepala itu berantakan. Jadi selalu ada yang ngomong di dalam kepala tuh gitu, berantakan lah pokoknya. Nah, momen olahraga itu adalah momen dimana aku harus fokus kan, harus Jadi fokus. your me time ya? Iya, me harus time. fokus ke kaki, harus fokus ke napas, harus fokus ke jantung gitu. Nah, jadi olahraga itu taruhlah aku olahraga 2 jam gitu. Nah, 2 jam itu adalah 2 jam dimana dari 24 jam mungkin adalah dimana kepala aku itu fokus. Sisanya nggak fokus, sebenarnya tuh kepalanya berantakan. Nah, Jadi pada saat lagi olahraga itu lagi fokus-fokusnya betul, kamu makanya tuh. ketika selesai olahraga mungkin badannya capek tapi pikirannya tuh tenang. Iya, iya. Jadi ada nilai spiritualitas dalam olahraga ya, dan lari lah. Ada nilai ininya lah, ada nilai terapinya. Ada nilai terapinya. Anggi gitu nggak? Iya sama, apalagi kalau pas lari ultra gitu kan. Nggak ultra sih kalau aku juga nggak. Dia lari kemarin di Sebenarnya desa lebih- penari, nah. Oh, iya. Malam-malam melewati desa penari. Sambil minum susu ultra gitu. Iya dari Jember ke Banyuwangi itu kan ya. Ya emang ya apa ya? Ya lebih banyak apa ya? Kalau orang ada apa yang bilang kalau lo mau ngobrol lari happy sama temen ya jarak pendek untuk sama temen. Tapi kalau udah ke ultra ya itu Ngobrolnya menjuri kalau itu. sama Tuhan gitu kan ya maksudnya emang Spiritualitas udah banget itu spiritual. soalnya. Aku juga sering gitu pas mau start malah, ya Allah ngapain sih? Ini gitu. Itu udah ngobrol sama Tuhan Iya, tuh dari iya, awal iya. kalau aku biasanya. Iya, karena nilai-nilai spiritualitas bagi gue sih bisa didapat di mana saja, caranya bisa macam-macam Iya, gitu kan ya. iya. Kayak kalian menemukan spiritualitas pada saat olahraga. Gue menemukan spiritualitas pada saat nonton konser. Iya. Kayak gitu mungkin kayak Ngerti kan? gitu. Iya. Maksudnya orang dari berbagai penjuru dunia nggak tahu agamanya apa, bahasanya apa, budayanya apa, tapi kita fokus ke Iya. 4 orang yang ada di panggung. Dan gue nggak, Blackpink. gitu kan? Blackpink 4. Aku lebih ke 9
dia Super Junior soalnya. Gitu aku lihat gitu ya. Dan gua kalau misalnya lagi nonton konser fokus udah nggak tahu kiri kanan. Penting gue nikmatin lagunya sampai nangis sampai yang gitu loh, selebay itu. Iya. Selebay Kurang itu. lebih iya, sama, iya. kurang lebih sama. Iya kan? Karena setiap orang pasti punya apa ya, kayak kryptonite-nya sendiri gitu. Gitu. Dan silakan cari Rotizen apa your kryptonite ya dan apa maksudnya. Hal yang harus disyukuri. Iya, yang harus kryptonite itu kan di-embrace. malah melemahkan kita, melemahkan in a good term tapinya kan melemahkan sampai kita melebur bahwa aku teh ternyata pencarian diri sendiri lah Iya, akhirnya bisa. dan menemukan hal yang itu tuh menyenangkan. Bisa ada yang suka make up, ada yang sukanya tuh tanduran gitu, nanam-nanam, ada yang sukanya ngebaca, ada yang sukanya ngelukis. Semua orang tuh pasti mendapatkan hal yang bisa merilis emosi mereka tuh sendiri-sendiri. Ribuan tahun yang lalu, Aduh, Waduh. ngarang nih. Ngarang pasti. filsuf Yunani Bernama Socrates, gurunya Plato dan Aristoteles, dia bilang, know thyself, kenali dirimu. Karena orang yang sudah kenal dengan dirinya, dia akan tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya. Caranya mungkin ya masing-masing. Iya. Mereka dengan lari, gua dan dengan nonton konser, kamu mau apa, terserah. Tapi carilah satu cara, satu jalan supaya kamu bisa mengenal diri kamu sendiri. Iya. Makanya kan jadi Pantes caleg. Siap. Caleg sengkleng. Nah, Rotizen, mudah-mudahan obrolan kita mengenai orang-orang yang hebat ini yang sudah bisa melewati satu fase di mana sekarang mereka sudah sangat mensyukuri ya, Menerima. apa yang selama ini sudah mereka lewati dan sekarang menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda, Rotizen. Betul, Gitu. dan mereka menjadikan kanker sebagai satu fase dalam kehidupan mereka yang justru malah disyukuri pernah melewati fase itu yang telah membuat mereka menjadi seperti ini. So, terima kasih Bu Bet, terima kasih Andi. Tolong titip-tike nanti di Berlin. Karena aku mah nggak yakin kamu feeling ke. Ih, nggak boleh. Tapi berlatih dari inti. Ini Aku upload udah HM Haris. sate kambing dong. Tiga gini Kak, saat ini gua masih belum yakin kamu bisa full maraton. Tapi masih ada waktu 8 bulan ke depan. Insya Allah. Yakinkan gue. Bisa. Yakinkan Ronald, nanti aku bisa. Ya. Kutunggu kamu di finish lah. Kamu pasti finish duluan. Ya, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat kalian. Sama-sama, makasih Dan banyak. jadilah orang yang bisa terus menularkan bahwa Amin. kanker ini adalah anggap saja sebagai satu fase kehidupan. Ya, dan buat kamu yang mungkin sekarang Rotizen lagi ada dalam fase penyembuhan, lagi masa recovery gitu kan ya. Jangan pernah hilangkan semangat untuk sembuh. Ya, don't you ever lose your hope, karena harapan untuk sembuh adalah setengah dari penyembuhan itu Iya, sendiri. selalu harus punya positif. Dan gue ngomong kayak orang bener dari tadi. Iya, maka dari itu ya. Karena kan